Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhajirin, kelas 10 TKR 2, nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan peralatan bengkel, yakni yang pertama ada hand tool. Macam-macam hand tool adalah kunci pas yang berbentuk segi 6. Kunci pas umumnya digunakan untuk melepas baut atau mur dengan sela yang sempit. Yang kedua, kunci ring berfungsi untuk melepas baut pada sudut yang lebih leluasa. Kunci T. Kunci ini berbentuk huruf T. Fungsi kunci T ini untuk melepas baut yang terletak di dalam lubang. Yang keempat, kunci sok. Kunci sok ini berbentuk tabung, berfungsi serupa dengan kunci T. Namun kunci ini dapat dilepas dari handle-nya sehingga bisa ditukar sesuai dengan ukuran baut. Yang kelima, kunci Inggris adjustable wrench. Sesuai dengan namanya, kunci Inggris ini dapat disesuaikan ukurannya. Alhasil kunci ini pun dapat digunakan pada hampir semua jenis baut atau mur. Yang keenam, tang potong. Tang potong berfungsi untuk memotong kawat, kabel maupun logam tipis pada mobil. Yang ketujuh, tang lancip berfungsi untuk sebagai penjepit. 8. Tang kombinasi. Tang jenis ini mengkombinasikan tang potong dengan tang lancip sehingga dapat digunakan untuk memotong sekaligus menjepit. 9. Obeng tespen. Obeng tespen ini memiliki bentuk serupa dengan obeng pipi, namun fungsi hand tool ini adalah untuk mengetes aliran pada listrik atau pada komponen kelistrikan mobil. 10. Obeng magnet. Obeng jenis ini memiliki magnet pada ujungnya, tujuannya agar skrup yang dilepaskan tidak jatuh dan hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat dari power tools. Yang pertama ada bor listrik. Bor listrik adalah alat yang biasa digunakan dalam berbagai jenis proyek. Bor listrik ini berfungsi untuk mengebor berbagai material. 2. Bor impact. Bor impact memiliki fungsi yang sama dengan bor listrik biasa. Yang membedakan adalah adanya fitur memberikan daya bentur yang dapat digunakan untuk mengebor benda yang lebih keras. Ketiga, hand grinder. Hand grinder adalah salah satu jenis power tools yang digunakan untuk menghaluskan, mengkilapkan, dan memotong permukaan material tertentu. Keempat, obeng cordless. Obeng cordless adalah power tool yang memiliki fungsi yang sama dengan obeng manual tetapi tidak memerlukan tenaga manual. Mesin ini menjadikan tenaga listrik menjadi sumber daya. 5. Air impact wrench. Air impact wrench adalah salah satu jenis power tools yang digunakan untuk membuka mur atau baut dengan sangat cepat. Tools ini digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut yang sangat kuat. Keenam, air cuk. Air cuk adalah mesin yang biasanya digunakan untuk mengisi angin ban pada kendaraan bermotor. Ketujuh, kompresor. Kompresor berguna untuk memberikan stok udara pada berbagai peralatan yang menggunakan tekanan udara sebagai sumber tenaganya. Ke-8, headgun. Headgun adalah peralatan yang digunakan untuk menghangatkan suatu benda seperti melembutkan kaca film sebelum dipasangkan pada kaca mobil. 9. Air stapler. Air stapler merupakan jenis alat power tools yang digunakan dalam pemasangan wallpaper pada dinding atau permukaan lainnya. 10. Nail gun. Nail gun merupakan jenis power tools yang digunakan untuk memasang paku pada dinding atau permukaan lainnya. SST atau Special Service Tools. Yang pertama, piston ring kompresor. Piston ring ini berfungsi untuk memasang piston yang sudah dipasangkan ring ke dalam silinder mesin. 2. Piston ring expander. Piston ring expander ini berfungsi sebagai alat untuk melepaskan dan memasang ring piston ke piston. 3. Oil filter remover. Oil filter remover adalah alat untuk melepas filter oli berjenis eksternal. Jika filter berada di bagian luar, sangat penting menggunakan alat ini. 4. Universal
puller. Universal puller adalah alat untuk melepas atau memasang bearing secara universal. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis bearing. 5. Bearing cup puller. Bearing cup puller adalah alat yang berfungsi agar bisa menarik bearing yang telah terpasang pada sebuah lubang. 6. Oil seal puller. Oil seal puller adalah alat yang berfungsi untuk melepas seal oli dalam beberapa komponen. 7. Sliding hammer. Sliding hammer memiliki fungsi untuk menarik komponen yang memiliki beban sangat besar. 8. Coil spring compressor. Coil spring compressor adalah alat untuk menekan coil spring agar upper holder shock breaker bisa terlepas dengan mudah. 9. Ball joint separator. Ball joint separator berfungsi untuk melepaskan ball joint dari steering knuckle. 10. Obeng ketok. Obeng ketok berfungsi untuk melepas skrup yang susah dilepaskan menggunakan obeng biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan peralatan pembantu bengkel. Yang pertama ada kren. Peralatan ini memiliki fungsi untuk mengangkat suatu benda dari tempat semula ke tempat yang akan dipindah. Biasanya seperti akan mengangkat mesin, transmisi, dan yang lainnya. Sebagai contoh, biasanya kren digunakan di bengkel untuk mengangkat mesin dan bahkan di sebuah proyek-proyek besar. 2. Scanner. Scanner adalah salah satu jenis workshop equipment yang banyak digunakan di bengkel. Scanner memiliki fungsi untuk memindai atau men-scan berbagai kondisi sistem pada kendaraan yang dilengkapi dengan teknologi elektronik full injection. Dengan begitu, kerusakan atau malfungsi pada mesin kendaraan akan lebih cepat diketahui. Alat ini bekerja seperti komputer yang digunakan untuk mengambil data dari electronic control unit mengenai kondisi-kondisi pada mesin. 3. Engine stand. Peralatan ini berfungsi untuk menahan engine ketika sedang dilepaskan dari kendaraan. Alat jenis ini biasanya kebanyakan dipakai pada bengkel otomotif. Sebagai contoh, alat ini biasanya digunakan di bengkel untuk menahan kendaraan ketika roda sedang dilepas dalam waktu yang lama. 4. Dongkrak. Alat ini memiliki fungsi mendongkrak atau mengangkat benda ataupun mesin kendaraan dengan ketinggian kira-kira kurang dari 1 meter saja. Kebanyakan alat ini sangat dibutuhkan dalam bengkel otomotif. Sebagai contoh, digunakan untuk mendongkrak kendaraan mobil. 5. Car lift. Car lift ini memiliki fungsi untuk mengangkat mesin ataupun kendaraan. Prinsipnya hampir sama dengan dongkrak, namun pada alat ini untuk ketinggian angkat bisa mencapai 2 meter dan memiliki titik tumpuan sendiri, memiliki 4 titik dibanding dengan dongkrak yang hanya memiliki 1 titik saja. 6. Jack stand. Kemudian untuk workshop equipment jenis ini sendiri memiliki fungsi untuk menopang kendaraan setelah didongkrak. Artinya, peralatan ini sangat dibutuhkan ketika kendaraan yang sudah didongkrak akan ditahan dalam waktu yang cukup lama. 7. Hydraulic press. Workshop equipment ini merupakan peralatan yang memiliki fungsi untuk mendorong sebuah komponen yang sulit dilepas dengan kunci atau tangan. Hydraulic press ini bekerja dengan cara menekan melalui cairan hidrolik. Itulah komponen yang tertekan dengan tekanan yang kuat. Sebagai salah satu contoh yang sering digunakan untuk membuka bushing kepak, bearing, dan karet shock lainnya. 8. Kompresor. Kompresor merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk menghisap udara di sekitar, kemudian akan dikeluarkan lagi dalam bentuk tekanan yang tinggi. Kompresor biasanya ada 2 jenis, yakni kompresor transfungtal dan aksial. Sedangkan dari sisi perpindahan sendiri, piston kerja tunggal ganda, diafragma, dan putar. 9. Mesin las. Mesin las sendiri memiliki fungsi sebagai penyambung pada bagian material untuk menyatu lagi. Jenis las ini biasanya sering dipakai di lingkungan masyarakat sekitar adalah las karbit atau las listrik, di mana las listrik menggunakan kawat las atau elektroda, sedangkan las karbit menggunakan kawat. 10. Wheel balancer.
Peralatan jenis ini sangat berguna sekali dalam bengkel otomotif. Pasalnya, tingkat ketelitian untuk mengetahui besarnya unbalance pada sebuah roda sangat tinggi, sedangkan untuk pengoperasiannya pun tidak terlalu sulit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.